Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas 5 saham bagus yang bisa kita pegang selamanya atau hold forever, dimana kita bisa cuan rutin dari dividen dan juga dari naiknya harga saham atau capital gain. Nah jadi sebelum lanjut, disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentu saja menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, jadi ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan untuk investasi jangka panjang dengan sistem hold forever, di mana PR kita nantinya hanya tinggal membeli sahamnya secara berkala agar aset investasi kita itu semakin bertumbuh, dan ketika pembagian dividen kita bisa menerima dividen yang semakin besar setiap tahunnya. Jadi kriteria yang penting untuk kita perhatikan yang pertama adalah pendapatan konsisten bertumbuh setiap tahun. Jadi mana pendapatan ini sangat penting ya guys ya, karena ketika pendapatan dan laba bersihnya konsisten bertumbuh setiap tahun, maka pembagian dividen pun akan semakin besar setiap tahunnya. Lalu kriteria kedua, perusahaan besar yang mampu bertahan dan sudah teruji guys ya, mampu bertahan dari berbagai macam krisis. Lalu yang ketiga, saham-saham yang rutin membagikan dividen kepada para investor. Karena di bursa saham juga banyak ya saham yang tidak rutin membagikan dividen kepada para investornya. Lalu yang keempat, harga saham selalu naik dan juga terapresiasi. Nah, kemungkinan besar untuk saham-saham yang memiliki fundamental bagus, harga sahamnya akan selalu mengalami kenaikan ya, meskipun tetap akan ada fluktuasi harga. Tapi harga saham yang fundamentalnya bagus itu akan selalu naik dan juga terapresiasi secara berkala, karena memang melihat pendapatan yang konsisten bertumbuh setiap kuartalnya. Oke guys, jadi saham pertama yang bisa kita hold selamanya untuk investasi jangka panjang dan juga dividen investing adalah saham BBRI, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia. Bank BRI adalah bank BUMN terbesar di segmen UMKM dan dekat dengan masyarakat. Pengendali dari saham BBRI adalah negara Republik Indonesia dengan porsi kepemilikan 53%. Bank BRI juga memiliki berbagai macam anak usaha guys ya. Salah satunya adalah Pegadaian, lalu ada PNM, ada Bank Raya, BRI Life, BRI Finance, BRI Dapen atau dana pensiun, ada dana reksa sekuritas dan juga BRI Insurance. Untuk Bank BRI sendiri ya, saham BBRI ini dalam 5 tahun sudah mengalami kenaikan 57%. Net income-nya 60 triliun dan 80% dari laba bersih itu dibagikan sebagai dividen kepada para investor. Jadi di tahun 2024 BBRI mampu membagikan dividen sebesar 48 triliun dengan imbal hasil 5,65% dari harga sahamnya saat ini. Untuk perusahaan kedua yang bisa kita hold selamanya adalah Bank Mandiri dengan kode saham BMRI guys ya. Bank Mandiri sendiri adalah bank BUMN dengan aset perusahaan terbesar di Indonesia. Pengendali saham Bank Mandiri adalah negara Republik Indonesia dengan porsi 52%. BMRI juga memiliki berbagai anak usaha seperti Bank Syariah Indonesia, lalu ada Mandiri Taspen, Mandiri InHealth, Mandiri Sekuritas, Aksa Mandiri, Mandiri Tunas Finance, dan juga Mandiri DPLK. Untuk saham BMRI dalam 5 tahun sudah mengalami kenaikan 84%. Jadi para investor yang sudah memegang saham BMRI dalam 5 tahun terakhir, ini capital gain-nya sudah naik 84% guys ya, dari harga pembeliannya sejak 5 tahun ke belakang. Lalu BMRI memiliki net income 55 triliun dan 60% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen. Maka dividen yang bisa dibagikan oleh Bank Mandiri di tahun 2024 adalah 33 triliun dengan imbal hasil 5,19% ya di tahun 2024 ini. Lalu yang ketiga ada Bank BCA dengan kode saham BBCA. Bank BCA adalah bank swasta dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Pengendali saham BBCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan dengan porsi kepemilikan saham 54,9%. Bank BCA juga memiliki anak usaha seperti BCA Digital, BCA Syariah, BCA Life, BCA Multifinance, BCA Sekuritas, dan juga BCA Finance. Untuk saham BBCA dalam 5 tahun terakhir sudah mengalami kenaikan 88% dan memiliki net income 48,6 triliun, 68% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada para investor, maka
dividen di tahun 2024 ini yang dibagikan sebesar 33 triliun rupiah dengan imbal hasil ya dari harga saat ini sebesar 2,75%. Lalu untuk yang keempat ada Bank BNI dengan kode saham BBNI. Bank BNI adalah bank BUMN dengan valuasi saham paling murah dibandingkan Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BCA. Pengendali saham BBNI adalah negara Republik Indonesia dengan porsi 60%. Nah, jadi untuk saham-saham perbankan ya yang porsi kepemilikannya itu dipegang oleh negara Republik Indonesia atau mayoritas pemegang sahamnya adalah negara, maka ketika perbankan ini membagikan dividen kepada para investor, maka sebagian besar dividennya itu masuk ke kas negara dan menjadi pemasukan ya terhadap negara Indonesia. Bank BNI juga memiliki berbagai macam anak usaha seperti BNI Life, lalu ada PT BNI Sekuritas ya atau Beyond, lalu ada Highbank, BNI Multifinance, BNI Cabang Tokyo, dan juga PT BNI Modal Ventura. Saham BBNI di 5 tahun terakhir sudah mengalami kenaikan 24% dengan net income 20,91 triliun. Bank BNI mampu membagikan 50% ya net income-nya sebagai dividen, maka dividen di tahun 2024 ini sebesar 10,41 triliun dengan imbal hasil 5,29% dari harga saat ini guys ya. Nah, jadi keempat saham yang tadi sudah kita bahas itu sudah membagikan dividen ya, seperti BBRI, lalu ada BBCA, BMRI, dan juga BBNI, itu sudah membagikan dividen. Nah, ada satu saham lagi yang bisa kita pegang selamanya, tapi baru akan bagi dividen. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan dividen di 4 saham bank lainnya, ini bisa masuk ya ke saham yang akan kita bahas di nomor 5, yaitu ada Bank CIMB Niaga dengan kode saham BNGA. Bank CIMB Niaga, ya ini adalah bank secondliner yang memiliki pertumbuhan yang cukup bagus dan juga rutin membagikan dividen dengan imbal hasil dividen yield yang sangat menarik. Pengendali dari saham BNGA adalah CIMB Group dengan porsi kepemilikan 90%. Dan CIMB Niaga juga memiliki banyak sekali anak usaha ya, seperti CIMB Niaga Sekuritas, CIMB Niaga Auto Finance, CIMB Niaga Syariah, dan juga CIMB Niaga Finance. Untuk induk usaha dari CIMB Niaga yaitu CIMB Group berlokasi di Malaysia guys ya. Nah, untuk BNGA sendiri ya, saham dari Bank CIMB Niaga di 5 tahun terakhir sudah naik harga sahamnya sebesar 134%. Jadi teman-teman yang pegang Bank CIMB Niaga ini ya, investasi di 5 tahun terakhir, maka harga sahamnya sudah naik 134%. Tentu saja ini adalah kenaikan harga saham yang paling tinggi jika kita bandingkan dengan Bank BRI, Bank BNI, Bank BCA, dan juga Bank Mandiri guys ya. Bank CIMB Niaga ini memiliki net income 6,47 triliun dan 47% dibagikan sebagai dividen dari laba bersihnya. Maka dividen di tahun 2024 ini akan membagikan 3 triliun rupiah. Dan imbal hasil dari dividen BNGA ya untuk harga saat ini yaitu sebesar 5,84% guys ya. Tentu saja imbal hasilnya akan berbeda ya tergantung average harga yang teman-teman beli ya saat teman-teman membeli sebuah saham gitu guys. Itu akan sangat bergantung terhadap average harga yang teman-teman beli. Semakin murah average harga teman-teman, maka imbal hasil dividennya akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman belinya di pucuk ya guys ya, maka average teman-teman itu berada di atas, maka imbal hasil dividennya juga akan lebih rendah dibandingkan teman-teman yang punya average bawah seperti itu. Nah, jadi kita sudah bahas guys ya 5 saham yang bisa kita hold selamanya. Yang pertama ada Bank BRI dengan kode saham BBRI, yang kedua ada Bank Mandiri dengan kode saham BMRI, yang ketiga ada BBCA ya yaitu Bank BCA, dan juga BBNI yaitu Bank BNI. Lalu yang kelima ada BNGA yaitu Bank CIMB Niaga Tbk. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.